Kasus dugaan penyelewengan bantuan pangan non-tunai atau BPNT di Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban terus bergulir. Sekretaris Desa Cepokorejo, Susilo Hadi Utomo, yang dilaporkan warga atas dugaan penyelewengan BPNT mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Bupati Tuban Fatul Huda. Bupati 2 periode tersebut berstatement agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini, serta telah memerintahkan inspektorat terjun ke lapangan untuk melakukan audit. Bahkan Bupati juga memberikan sedikit bocoran bahwa dari hasil audit ditemukan adanya penyelewengan bantuan untuk warga kurang mampu tersebut. Terkait komentar Bupati tersebut, Nur Aziz, kuasa hukum terlapor, saat ditemui di kantornya di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semading, Tuban, Jumat siang, mengaku keberatan. Pasalnya kliennya hingga saat ini belum dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dan masih berstatus sebagai terlapor. Sehingga terlalu jauh jika berkomentar terkait pemecatan dan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Meski demikian, kuasa hukum terlapor membenarkan jika beberapa waktu lalu kliennya dimintai keterangan oleh pihak inspektorat. Bupati berkaitan dengan yang disampaikan di media patut saya sayangkan dan patut saya sesalkan. Kenapa demikian? Karena sampai hari ini saudara terlapor Susilo ini kan belum dimintai keterangan oleh polisi dan statusnya juga masih terlapor. Nah, kemudian berkaitan dengan pemberitaan itu, kalau kita cermati kan Bupati menyatakan bahwa perkara ini sudah jelas, faktanya sudah ada, pasti kena tindak pidana korupsi, bahkan nanti akan dipecat dan lain sebagainya. Padahal untuk melakukan pemecatan bupati itu tidak sederhana itu, ada mekanisme yang harus dilalui sebagaimana yang diatur di dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, khususnya di pasal 5 dan pasal 6. Itu harus, mekanisme itu harus ditaati begitu. Terus sejauh ini prosesnya sebagai terlapor sudah dipanggil apa belum, Pak Yus? Sejauh ini kalau dalam perkara dugaan BNPT ini, Saudara Susilo sampai sekarang belum pernah dipanggil oleh Satreskrim Polres Tuban, akan tetapi hari Selasa kemarin sudah dimintai keterangan oleh inspektorat. Sementara itu, kuasa hukum warga penerima BPNT menilai komentar Bupati Tuban di media massa telah tepat karena Bupati punya dasar kuat, yakni dari pemeriksaan dan audit yang dilakukan inspektorat di lapangan. Selain itu, statement Bupati tersebut juga bertujuan untuk meredam kegaduhan yang ada di tengah masyarakat. Sedangkan hingga kini puluhan korban dugaan penyelewengan BPNT sudah dipanggil di tahap penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian. Untuk itu, pihaknya menilai fakta yang ada sudah komprehensif untuk dilanjutkan di tahap selanjutnya. Ya, jadi itu kan haknya beliau ya, artinya silahkan, semua orang kan punya analisis dan bacaan. Namun kemudian kami juga berpendapat kalau Bupati itu telah tepat begitu. Tepat artinya apa? Beliau sebagai eksekutif mengeluarkan pernyataan tentu punya dasar yang cukup kuat. Yang pertama, dasar dari inspektorat, dan itu kami berpikir tidak hanya ranah administratif kemudian yang dilakukan penyidikan, tapi benar-benar menemukan fakta di lapangan sesuai dengan yang ada di pemberitaan. Artinya Pak Bupati melakukan demikian adalah untuk meredam kegaduhan yang ada di masyarakat, karena faktanya memang terjadi begitu. Sejauh ini warga sudah dipanggil berapa kali oleh kepolisian? Ya, dari kasus ini. Dari 46 korban itu, 46-nya sudah dipanggil di tahap penyelidikan, kemudian statusnya naik di tahap penyidikan pun sudah dipanggil semua juga. Jadi saya pikir fakta juga sudah cukup komprehensif untuk dilakukan di tahap selanjutnya. Pihak kepolisian hingga kini masih melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dengan memintai keterangan terhadap puluhan saksi. Selain itu, pihak kepolisian juga masih menggodok penentuan pasal. Meski demikian, pihak kepolisian akan menangkap semua aspirasi, masukan, dan laporan dari berbagai pihak untuk mengungkap siapa dalang di balik kasus ini. Untuk kasus penyelewengan dana BPNT Cepokorejo masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Sampai saat ini sudah 34 saksi yang kita periksa, ya.
untuk kedepannya mungkin untuk pemenuhan pasal masih kami godok sama-sama. Nanti perkembangan selanjutnya kami kabarkan. Tapi kan nanti mekanismenya bagaimana, pendalaman dari penyidik sendiri nanti kan kita dalami lagi seperti itu. Tentunya kita mendengar semua aspirasi atas semua masukan, semua laporan, tegak lurus lah intinya seperti itu. Terus untuk terkait pihak-pihak terkait mungkin dari Dinsos, terus Inspektorat dan penyalur ya, dana bantuan sudah diminta apabila keterangan. berkaitan, tentunya pasti akan kami periksa semuanya nanti. Target sendiri dan mungkin dan targetnya tentunya kami ingin supaya kasus ini dapat terungkap siapa dalang-dalangnya, dan pasti kami lakukan dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Diberitakan sebelumnya, 2 orang warga penerima BPNT asal Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, Tuban, melapor ke Dinas Sosial dan Polres Tuban. Laporan ini dilakukan menyusul adanya dugaan penyelewengan bantuan dari pemerintah yang dilakukan oleh oknum perangkat desa. Pasalnya, warga yang seharusnya menerima BPNT sejak tahun 2018 baru diberikan secara akumulasi oleh salah satu oknum perangkat desa pada tahun 2020. Namun laporan warga tersebut mendapat perlawanan dari terlapor. Beberapa hari setelah warga datang ke Polres, Sekretaris Desa Cepokorejo Susilo bersama kuasa hukumnya mendatangi Polres Tuban. Sekdes melaporkan balik warga dengan dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong, laporan palsu, dan pencemaran nama baik ke Mapolres Tuban. Husni Mubarak, JTV, Tuban.